Oke, teman-teman semua, kita masuk pada pembelajaran yang ketiga ya. Kemarin pada pembelajaran kedua kita sudah belajar membuat logo dalam bentuk segi 6 menggunakan polygon tool. Kita masih belajar menggunakan polygon tool dalam pembelajaran ketiga ini, tapi dalam bentuk segitiga, teman-teman. Nanti teman-teman tolong mengikuti ya, karena untuk yang segitiga ini prosesnya agak ribet. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya, silakan di kolom komentar ya. Nanti kalau belum ada yang belum berhasil, silakan ditanya. Oke, saya mulai ya. Kita langsung ke polygon tool ya, teman-teman ya. Kita buat polygon toolnya, kita klik kiri. Oke. Atau teman-teman bisa pencet Y pada keyboard. Langsung aja klik kiri, tahan, kontrol, lepas mouse-nya, baru kontrolnya. Ingat ya teman-teman ya. Ini saya netralin dulu pakai pick tool. Kemudian ini punya saya masih dalam bentuk segi 6. Teman-teman bisa ubahnya di sini. Diingat, kita buat 3. Oke, sudah sampai sini. Langkah awalnya ini kita putar menjadi begini. Oke, lanjut ya. Kemudian kita masih membuat huruf ABC. Ini dasarnya dulu, yang mudah dulu. Kita pakai rectangle tool, langsung aja diklik. Huruf ABC membutuhkan 6 persegi panjang. Caranya masih sama. Oke. Ctrl R, masih inget ya, Ctrl R, kita buat 6, yang ini kita hapus, kemudian kita blok, kita group, Ctrl G teman-teman ya, Ctrl G untuk ngegroup. Kemudian persegi ini kita masukkan dalam segitiga. Caranya ini ditarik aja, ditarik sampai ketemu not, yang sini juga sampai ketemu not, atau tulisan-tulisan edge atau midpoint, itu artinya udah pas. Oke. Kemudian ini kan sudah begini. Ini persegi panjangnya kita seleksi dulu. Kemudian arahkan kursor ke sini sampai tanda panah kanan dan kiri. Kita masukkan. Dikira-kira teman-teman ya, dikira-kira sampai seberapa. Nah, nanti pada segitiga ini area sini akan lancip, tetap lancip. Jadi huruf ABC-nya cuman sebatas ini. Nah, jadi dikira-kira sampai C kan ada potongannya di sininya. Sini ada potongannya. Jadi dikira-kira potongannya sesuai. Karena kalau kita segini nanti perpotongannya habis. Paham ya teman-teman ya? Nanti yang nggak paham boleh tanya di kolom komentar. Nah, ini kita kira-kira, atau boleh ikutin saya. Satu kotak dulu, satu kotak lagi. Kita geser satu kotak lagi. Klik kirinya ditahan teman-teman ya. Kemudian, ini saya hapus dulu deh. Kita buat pakai rectangle tadi. Oke, kita samain kotaknya sama ini. Kita buat persegi. Oke, sudah segini, tarik, panjangin. Tujuannya untuk apa? Untuk memotong bagian sini. Ini kita geser dulu ya. Ingat, untuk menggeser selalu pegang garis sampai ada tulisan. Kursornya berubah menjadi panah 4. Oke, kita klik kiri, tahan, kita tempelkan. Nah, sudah. Kita seleksi sama segitiganya. Pencet shift, klik kiri segitiganya. Kemudian kita trim. Nah, ini sudah terpotong. Oke. Ini segitiganya kita pisah, karena segitiganya masih dalam bentuk kayak gini. Kita pisah dulu. Cara misahnya Ctrl K. Ingat teman-teman, kalau untuk ungroup Ctrl U. Oke.
Kalau nggak bisa Ctrl U, Ctrl K gitu aja cara misahnya ya, kalau teman-teman susah membedakannya. Nah ini sudah terpisah punya saya, teman-teman ikuti ya. Kemudian seleksi ini persegi panjangnya, kemudian diklik sama segitiga yang ini, yang bukan segitiga, ini apa namanya, perpotongan ini tadi yang sudah kita potong ya. Klik persegi panjang, klik bagian sininya, bagian kosong nih di jarak antar persegi ini, persegi panjang. Oke, kita klik, kemudian kita intersect untuk mengambil bagian dalam dari sini. Oke, kita intersect ya. Yang ini kita geser, kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Nah, jadinya begini teman-teman. Kemudian ini kita pisah dulu. Ingat cara misah, kalau nggak Ctrl U, Ctrl K gitu aja kalau teman-teman susah membedakannya ya. Untuk membuat huruf A tetap masih 2 kotak kayak kemarin, karena ini kurang lebih sama, cuman dalam segitiga ini kita agak ribet. Kita buat tutup atasnya A, pakai rectangle tool, kita buat sebesar kotak ini supaya presisi. Cara membuatnya kita tempelkan pada garisnya. Teman-teman bisa dari sini, bisa dari sini. Tarik, klik kiri tahan. Nah, kalau sudah ketemu garis yang sebelah kiri, kita lepas dulu. Lalu kalau kurang panjang kita panjangin. Oke. Kemudian kita miringkan sesuai dengan kemiringan segitiga ini. Caranya klik lagi sampai ketemu tanda-tanda kayak gini. Kemudian teman-teman langsung putar. Putar, klik kiri tahan, jangan lupa dikontrol. Kira-kira kemiringannya udah pas, lepas mouse-nya, baru kontrolnya dilepas supaya tetap presisi. Kita tempelkan. Ingat, pegang sini titik putih, titik kecil ini kita pegang, klik kiri tahan, geser. Oke, kira-kira sudah pas. Nah, ini kan ada bagian yang kelebihan. Bagian yang kelebihan kita masukkan. Caranya, pertama kita kontrol key. Kenapa di kontrol key? Karena dia masih dalam berbentuk garis. Dia masih dalam berbentuk garis. Oke. Kita kontrol key dulu supaya dia bisa begini. Paham ya? Nah, ini yang kelebihan, titiknya kita klik sekali, kita geser. Ingat pakai kontrol. Kalau nggak dipencet kontrol dia berubah-berubah. Kontrol langsung ya. Nah, begini. Nariknya sesuai dengan lurusnya garis ini ya. Jangan ke sini. Lurus. Oke, kira-kira sudah masuk dalam kotak yang ini, lepaskan. Kemudian kita buat tutup tengahnya untuk A. Pakai rectangle lagi, kita buat sesuai lebarnya kotak ini, persegi panjang ini. Kemudian kita putar lagi. Jangan lupa dikontrol. Nah, tutupnya ini harus berada di tengah-tengah persegi panjang yang berdiri. Oke. Caranya kita shift sama segitiga yang persegi panjang yang berdiri. Terserah teman-teman mau klik yang mana. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, terserah. Shift ya, di shift, diklik. Nah, kemudian lepaskan shiftnya, tekan tombol E. Dia otomatis langsung center ke tengah. Nah, ini kan masih kepanjangan nih. Ini langsung aja begini. Nah, ini kira-kira masuklah. Yang penting ini masuk di dalam kotak ini dan ini. Jangan sampai ini kurang begini atau kelebihan, ya. Harus berada di dalam atau pas sampai ketemu garis-garisnya ini, ujung-ujungnya. Nah, ini untuk A kita sudah jadi. Kemudian kita buat huruf B. Kita langkah awal buat tutupnya sama seperti yang kemarin. Pegang titiknya, klik kiri tahan, tempelkan. Kita klik kanan sekali,
lepaskan untuk ngopi. Cara cepat untuk ngopi objek ya teman-teman. Kemudian kita buat tutup bawahnya, ngambil dari sini. Caranya ini pegang titik hitam di atas, kita kontrol, kita klik kiri tahan, kita copy lagi, klik kanan sekali, lepaskan. Pegang titiknya lagi, kita kontrol sampai ketemu node, lepaskan. Buat tutup tengahnya kita bisa ambil dari sini. Oke. Jangan lupa dikontrol ya. Jangan lupa dikontrol. Nah, sampai ketemu tulisan edge, midpoint atau segala macam tulisan lah. Oh, lupa. Nah, ini kalau udah ketemu, jangan lupa kita copy. Klik kanan sekali, lepaskan. Oke. Kemudian ingat huruf B kemarin, sininya terpotong. Kita caranya membuat segitiga. Atau teman-teman bisa ambil dari sini. Ambil dari sini, caranya gimana? Pegang sisi hitam ini, kita pencet kontrol, klik kiri tahan, balik, kita flip. Oke. Jangan lupa di copy. Klik kanan sekali, lepaskan. Oke. Kemudian pastikan segitiga ini berada di tengah-tengah garis yang berdiri. Di shift, seleksi segitiganya, di shift sama garis yang berdiri, kita pencet E. Nah, ini udah, memang ini sudah di tengah. Saya hanya memastikan teman-teman nanti harus berada di tengah garis ini, persegi panjang ini, gitu ya. Kemudian ini kita geser. Kira-kira, nah ini punya saya langsung ketemu center nih. Di kira-kira seginilah. Oke. Kita potong bagian yang ini. Nah, ini kita potong. Seleksi segitiganya, di shift sama persegi panjang yang ini, kita trim. Nah, ini kan masih begini. Karena di sini masih ada objek ini. Dia nempel di sini. Oke, ini tinggal kita tarik aja. Nah, ini udah jadi huruf B. Kemudian kita tinggal buat huruf C. Kita ambil dari sini untuk tutupnya, tempelkan node. Oke, klik kirinya tahan ya untuk menggeser. Kita copy. Klik kirinya tetap ditahan ya untuk ngopi. Ini saya pelan-pelan. Klik kiri tetap ditahan. Klik kanan sekali, lepaskan mouse-nya. Ini teman-teman bisa lakukan secara cepat. Tuh. Kita pelan-pelan dulu. Kemudian kita flip lagi ke bawah untuk menutup yang bawah. Pegang titik hitam di tengah ini atas. Kita kontrol, kita copy lagi. Klik kanan sekali, lepas. Oke, ini pindah ke bawah. Sampai ketemu tulisan note. Ya. Nah, ini tinggal motong tengahnya nih untuk jadi C. Ambil dari sini. Ambil dari sini. Jangan lupa dikontrol ya. Diklik kiri. Nah, ini kalau nggak dikontrol dia goyang-goyang nih. Tapi kalau udah di sini, teman-teman nggak usah khawatir, langsung aja pencet kontrol. Kalau lupa, tuh dia positif. Langsung lurus. Oke, kita paskan, lepas. Belum di copy teman-teman. Aduh, kebanyakan kopi saya belum ngopi nih. Oke, saya ulangi. Klik kiri tahan, kontrol kira-kira. Iya. Ingat, ini kita ibaratkan alat potongnya. Ini objek yang mau dipotong. Alat potongnya melebihi objek yang mau dipotong. Jangan sampai dia begini. Nanti bagian yang terpotong hanya bagian ini. Hanya di sini dia bagian yang terpotong. Nah, ini hanya bagian ini. Ini harus melebihi objek yang mau dipotong, gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita trim. Ini alat potong yang kita seleksi.
Kemudian kita klik pencet shift, kemudian klik ini objek yang mau dipotong, kita trim. Oke, dia langsung terpotong. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian teman-teman bisa blok semuanya. Blok semuanya. Kemarin kan satu-satu saya ngasih taunya supaya teman-teman paham ini dulu, apal, apa well, apa trim, apa intersect, gitu-gitu ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman bisa pakai cara cepatnya kita blok. Kemudian kita langsung well, kita gabungkan. Nah, ini udah menjadi huruf ABC teman-teman ya. Nah, ini masih kotor kalau menurut saya. Ingat kemarin saya jelaskan bahwa untuk membuat suatu garis lurus kita hanya membutuhkan, nah ini saya contohkan kayak freehand deh. Untuk membuat suatu garis lurus kita hanya membutuhkan ini 2 titik pada ujung-ujungnya. Oke, begitu juga dengan segitiga ini ABC. Ini kan lurus, kita hanya membutuhkan di ujungnya, di setiap titik sudutnya. Jadi ini udah nggak perlu, ini kita blok, kita delete, gitu teman-teman ya. Begitu juga dengan yang ini, kita blok, kita delete. Nih, jadi dia tetap lurus walaupun nggak ada titik-titik di sini. Jadi ini hanya sampah. Kita harus bersihkan supaya lebih terlihat profesional. Begitu juga dengan yang ini. Atau teman-teman bisa blok dulu semua. Tapi ini teman-teman harus posisinya gini ya. Nah, seandainya teman-teman masih kayak gini, klik 2 kali secara cepat. Tek. Nah, gini udah bentuknya kayak gini. Kita blok semuanya. Kita reduce node. Nah, ini langsung otomatis bersih sih. Nah, ini langsung bersih tuh. Oke, ini kita kasih warna. Nah, ini sudah jadi. Cuman langkahnya belum selesai karena di sini kita posisinya sebagai pemula teman-teman ya. Jadi mohon sabar. Ini langkahnya bakal saya putar-putar supaya nanti teman-teman paham dulu tool-toolnya. Kalau saya jelasin satu persatu tool ini, saya yakin teman-teman pasti bosen. Mendingan saya langsung praktek, oke? Nah, ini sesudah dikasih warna, ini kan masih gabung jadi satu. Kita pisah. Ingat cara misah, Ctrl K. Kalau nggak bisa di Ctrl K, Ctrl U. Bedanya kalau Ctrl U itu untuk ungroup, gitu teman-teman ya. Nah, ini kan bagian ini hilang, yang bolong tadi. Kita seleksi bagian yang bolong. Nah, ini sudah keseleksi, kita shift sama A. Oke, kita pakai 2 ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini yang mau saya kasih tahu itu yang ini, seperti sebelum-sebelumnya. Saya pakai back minus front. Nah, ini ada peringatan. Artinya nggak bisa. Terus kemudian kalau nggak bisa kita pakai sebelahnya, sebelah kirinya, pakai front minus back. Oke, kita klik, langsung bisa teman-teman. Begitu juga dengan yang ini. Nah, kan beda kan? Kalau yang A tadi kita pakai ini front minus back, kalau yang B pakai yang back minus front. Nanti teman-teman sambil berjalan, sambil belajar, nanti paham kok apa bedanya. Dari kata-katanya pun sudah beda, seharusnya teman-teman bisa membedakannya nanti. Oke, ini kita blok, kita grup, Ctrl G. Nah, ini posisinya teman-teman bisa beginikan juga, bisa supaya dia sempurna segitiga. Sebenarnya sudah sempurna. Kalau begini biasanya nanti penempatan teksnya agak bingung. Oke, kita puter aja, kita puter. Nah, ini udah jadi teman-teman. Misalnya teman-teman mau ngasih warna yang berbeda. Tadi kan sudah kita grup. Nah, sekarang kita ungroup, Ctrl U. Nah, ini sudah misah.
Kita kasih warna yang berbeda deh. Warnanya bebas teman-teman. Oke. Nah ginilah. Kita blok lagi. Kita Ctrl G, kita grup lagi. Nah ini sudah jadi. Oke teman-teman, sampai sini paham ya. Kalau nanti ada yang belum berhasil, silakan komen di kolom komentar. Nanti bakal saya jelasin lagi. Teman-teman nanti ngomong aja kurangnya di mana. Misalnya bang, saya buat ininya nggak bisa, buat ininya nggak bisa, itu ngomong aja, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama, saling sharing nanti supaya nanti kita kedepannya lebih baik lagi, bisa maju bersama-sama. Oke teman-teman ya. Jangan lupa di komen, like, subscribe. Oke, terima kasih.